Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini karena kita berada di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya kepada kita dan juga menjadikan apa yang akan kita ambil dari faedah ilmu di malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita ya, dan bisa kita amalkan. Allahumma amin. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya sedikit mengingatkan untuk saya pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya kebutuhan kita akan ilmu itu melebihi butuhnya kita kepada makanan atau minuman. Ya. Makanan dan minuman, kata Imam Ahmad rahimahullah, kita butuhkan paling 2 kali 3 kali ya. Bahkan ada yang bisa bertahan ya beberapa hari itu tanpa makan, hanya sekedar minum ya. Akan tapi kata beliau rahimahullah, adapun ilmu maka kita butuhkan setiap saat, setiap waktu ya. Setiap saat dan setiap waktu itu seseorang itu membutuhkan akan ilmu, terutama ya ilmu masalah agama ya. Karena seseorang ketika tidak mengkonsumsi ilmu agama maka dia akan mati ya, sebagaimana ketika seorang itu tidak makan akhirnya juga akan mati. Cuman bedanya kalau seorang tidak makan, tidak minum, dia mati jasadnya, belum tentu ruhnya, imannya itu ikut mati. Ya. Karena berapa banyak orang yang miskin mati disebabkan kelaparan tapi keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup mempertahankan imannya. Ya. Karena dia tahu bahwasanya iman inilah yang menjadi sebab terbesar seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Akan tapi ketika seorang itu tidak memiliki ilmu, tidak mengkonsumsi ilmu, maka dia pun akan mati. Tapi yang mati adalah ruhnya ya. Mungkin jasadnya masih hidup, tapi ruhnya itu sudah menjadi bangkai ya. Artinya walaupun di dunia dia kenyang, bisa mempertahankan hidupnya, akan tapi
ketika ruhnya mati, keimanannya tercabut dikarenakan dia tidak mengkonsumsi secara rutin ilmu agama, dia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal tujuan dia diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu merupakan orang yang paling sengsara. Walaupun secara zahir dia mungkin menjadi orang yang paling makmur dari sisi jasadnya, mungkin dia gemuk, ya, makanan dan minuman itu serba ada, ya, akan tapi ruhnya sudah tidak hidup lagi, ya. Oleh karena itu seorang yang mati dikarenakan tidak mengkonsumsi ilmu agama, maka ini lebih berbahaya, ya, karena dia sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dalam artian ketika dia meninggal dalam kondisi jahil, tidak mengetahui Rabb-nya, tidak mengetahui bagaimana ia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah merupakan alamat bahwasanya hidupnya akan sengsara, dan kesengsaraan tersebut abadi selamanya, ya. Berbeda dengan orang yang mungkin mati secara jasad dikarenakan kelaparan, tidak makan, tidak minum, tapi dia terus mengkonsumsi ilmu agama sehingga keimanannya bisa dipertahankan sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tahu betul siapa Rabb-nya, dia tahu betul bagaimana ia harus beribadah, ya. Maka orang tersebut insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami bahwasanya ilmu agama ini lebih penting dibandingkan kebutuhan makan minum kita, maka hendaknya kita juga memberikan porsi, ya, yang lebih dibandingkan kita memberikan porsi untuk kita hanya sekedar mencari makan dan minum. Artinya porsi untuk kita thalabul ilmi, belajar agama ini harusnya kita prioritaskan, ya, harusnya kita prioritaskan. Jangan sampai malah justru sebaliknya, kita tahu keutamaan ilmu, kita tahu kita lebih butuh kepada ilmu agama daripada makan minum, tapi di kehidupan kita sehari-hari justru waktu yang paling banyak kita gunakan untuk mencari hanya sekedar duniawi, ya, hanya untuk memenuhi hasrat kita terhadap duniawi, ya. Misal seperti seorang sudah kerja 8 jam, ya, dari mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 sore, ya, maka masih banyak sisa dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terkurangi 8 jam untuk bekerja, maka seharusnya dari sisa tersebut berarti 24 dikurangi 8 itu masih 16. Masih 16. Itu pun kita masih kurangi lagi untuk tidur, istirahat, ya. Maka gunakan kesempatan itu untuk mencari ilmu, menambah ilmu, sehingga kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ilmu itu adalah ketika seseorang itu bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin seseorang itu tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya hanyalah, innama ini adawatul hasr, yaitu untuk pembatasan. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sebenarnya, khasyah, yaitu takut atas
di atas dasar pengetahuan, artinya bukan hanya sembarang takut. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan khauf, tapi dengan kalimat khasyah, ya. Dengan kalimat khasyah. Karena khasyah ini takut disertai pengetahuan. Tapi kalau khauf itu takut hanya sekedar takut. Mungkin karena sekedar mendengar cerita-cerita khurafat, ya, di sana ada sesuatu, akhirnya dia takut tanpa mengetahui hakikatnya, ya. Tapi kalau seorang itu khasyah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia betul-betul tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifatnya dia fahami, ya, sehingga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar di atas ilmu. Benar-benar di atas ilmu, dia tahu bahwasanya Allah itu patut untuk ditakuti. Ya. Oleh karena itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, ya. Maka dari itu hendaknya dari sisa waktu yang kita sudah gunakan untuk kerja, untuk istirahat, itu kita gunakan untuk belajar, untuk menambah ilmu kita, dengan kita niatkan agar lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita semakin berkualitas, ya, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tersebut, ya. Jangan justru sisa dari waktu yang kita punya itu malah justru kita mencari lagi bagaimana cara menambah pundi-pundi duniawi, ya, harta benda, ya. Saya ingin beli ini, ya, akhirnya sudah lembur lagi, ya, dari sore sampai malam. Nanti mau ingin ini lagi dari perhiasan duniawi, ya. Nanti yang malam ditambah lagi kerjanya, ya. Demikian akhirnya untuk porsi tholabul ilmi kita jadikan samben, kita jadikan hanya sekedar waktu luang, ya. Harusnya kita meluangkan waktu, bukan apa istilahnya, menunggu waktu luang. Karena kebanyakan manusia itu justru ketika ada waktu luang itu digunakan untuk hanya sekedar mencari duniawi semata, ya. Inilah sebenarnya orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang mereka itu tertipu dengan dua kenikmatan, ya. Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu banyak lalai, ya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Bukan berarti seorang itu ketika waktu luang nganggur, ketika sehat nganggur, enggak. Ketika waktu sehat, waktu luang itu hanya digunakan untuk mencari dunia saja, ya, tidak digunakan untuk mencari ilmu agama. Itulah juga yang termasuk orang-orang yang tertipu, ya. Walaupun dia kesehariannya full, jadwalnya untuk kerja full, ya, dia tidak sedetik pun waktu itu nganggur. Tapi waktu yang full tersebut ternyata semuanya berkualitas duniawi saja, ya. Dia tidak memikirkan bagaimana sholat saya harus benar sehingga saya harus datang ke majelis ilmu. Dia nggak mikirkan bagaimana keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar, ya. Jangan-jangan selama ini yang saya yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala salah, ya. Jangan-jangan keyakinan selama ini itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu dipikirkan sehingga termotivasi untuk giat belajar, ya, mempelajari agama Islam ini, ya. Sehingga dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia belajar, maka
ilmu tersebut akan semakin menuntunnya dan menjaganya dari kelalaian. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di risalah yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad hafizahullah rahimahullah taala, yaitu risalah yang berjudul Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Masyru'ah. Yang risalah ringkas ini dijelaskan oleh Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih hafizahullah taala. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang masalah adab tentang makan dan minum. Kemarin telah kita masuk sedikit tentang pembahasan makan dan minum, bahwasanya dikatakan oleh penulis bahwa disunnahkan untuk membuka atau memulai ketika makan dengan mengucapkan bismillah dan menutupnya dengan bacaan alhamdulillah. Dan kemarin telah dibahas hukum tentang bismillah. Ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya bismillah ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan sunnahnya bismillah ini sunnah muakkadah. Adapun sebagian ulama itu mengatakan hukumnya wajib, karena di sana ada hal yang menekankan, ada hal yang menekankan bahwasanya ketika seorang itu tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan itu akan ikut nimbrung makan, ikut nimbrung minum, sehingga keberkahan dari makanan tersebut akan hilang, berkurang atau bahkan hilang dikarenakan hal tersebut. Dan yang rajih, yang kuat, wallahu alam, saya pribadi condong kepada hukum bismillah ini wajib, dikarenakan memang ada penguat dari dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan bismillah, dan juga di sini bentuk perintah Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak ada yang memalingkan dari perintah tersebut sampai jatuh dari derajat wajib ke sunnah. Artinya ketika tidak ada pemaling dari perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam yang asalnya wajib, maka perintah tersebut asalnya adalah wajib. Baik. Kemudian juga kemarin telah dibahas juga bahwasanya apa hukum tentang menambah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, artinya ditambahi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini juga ada perselisihan para ulama dikarenakan mereka berbeda di dalam menafsirkan hadis yang Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam sammillah. Kalimat sammillah, sebutlah nama Allah, maka ini memang mengandung dua kemungkinan. Menyebut nama Allah maksudnya dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah saja. Ini yang menjadi perbedaan. Ini yang menjadi perbedaan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-afdal itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya di dalam hadis itu ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya kalimat tasmiyah yang dimaksud itu adalah hanya mencukupkan bismillah, mencukupkan bismillah. Ini jelas sekali tampak
dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Ya. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah bismillah. Ya, ini jelas. Ya, ucapkan bismillah. Dan apabila dia lupa di awalnya, maka hendaknya dia ucapkan bismillah fi awalihi wa akhirih. Ya, mengucapkan bismillah ditambahi fi awalihi wa akhirih. Artinya aku mengucapkan dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di awalnya dan di akhirnya. Itu karena lupa, ya. Maka hadis ini menjelaskan hadis yang di atas, ya. Ketika Rasulullah mengatakan ya ghulam sammillaha, ya, wahai anak kecil ucapkanlah nama Allah. Ini masih umum. Tapi hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi penjelas, ya, dari hadis sebelumnya, ya. Yang ini menunjukkan qaul dari ulama yang mengatakan bahwasanya cukup mengucapkan bismillah ini adalah qaul yang kuat, ya, yang memang sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam dari beberapa hadis yang disebutkan, ya. Adapun ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang afdhaliyah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ini perlu dilihat dan butuh atau membutuhkan adanya dalil ketika mengklaim akan adanya afdhaliyah suatu amalan, ya. Dan ini yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun Syekh bin Baz ini sebagaimana beliau mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu afdal, ya. Adapun mencukupkan bismillah itu ashab sunnah, ya, itu sudah mencukupi untuk sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi cukup mencukupkan bismillah ini sudah pas, dan ini yang sesuai dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian berkata muallif di sini wa khatmuhu bilhamdulillah, dan menutup mengakhiri makan atau minum dengan bacaan alhamdulillah. Hadhihi aidan min adabil akli wa syurbi, ya, ini juga merupakan adab di dalam makan dan juga minum, ya. An yakhtima aklahu wa syurbahu bilhamdalah, yaitu agar seorang itu menutup makan atau minumnya dengan ucapan alhamdulillah. Li hadithi Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan, ya, makanan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Atau seorang hamba yang minum, yaitu meminum minuman, kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya mengucapkan alhamdulillah setelah makan ataupun minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walhamdalah
waradalaha siyaghun, dan bacaan alhamdulillah itu terdapat padanya beberapa lafaz, ya. Al-ula, yang pertama, an yaqula, seorang itu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu seorang mengucapkan setelah selesai makan atau selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan memberi minum kami, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sighah atau bentuk yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, an yaqula alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hendaknya seorang mengucapkan setelah makan dan minum, bentuk yang kedua, yaitu dia mengucapkan segala puji bagi Allah, ya, dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah, ya, yang mana makanan tersebut tidaklah ditinggalkan dan tidak pula dicukupkan, ya, kecuali dengan keberkahan tersebut, wala mustaghna anhu, dan makanan tersebut wala mustaghna anhu, artinya membutuhkan sekali dengan keberkahan, ya, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makna ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu, ya. Artinya makanan tersebut itu pasti membutuhkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah, an yaqula, yaitu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, hadza, dengan ini. Dalam riwayat lain ada tambahannya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini dan memberi rizki kepadaku, ya, dengan makanan tersebut, min ghairi haulin minni, tanpa usaha dariku dan tanpa ikut campur tangan kekuatanku. Artinya murni apa yang dia dapatkan dari makanan dan rizki makanan tersebut itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha, ya. Artinya terkadang seseorang walaupun berusaha sekuat tenaga, ya, kalau memang rizkinya yang Allah tentukan itu dia harus makan cuman beberapa sendok, ya sudah itu, ya. Tidak ada campur tangan darinya, dari manusia, ya. Ini murni kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan tersebut, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini perawi hadisnya yaitu sahabat ini sama dengan yang meriwayatkan hadis yang pertama tadi. Dan hadis yang ketiga ini disebutkan keutamaannya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis yang ketiga ini, yaitu yang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, beliau alaihi salatu wasalam mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut setelah makan, maka
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi ketika kita makan kemudian setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, itu diampuni dosa kita, Pak. Ya. Maka hendaknya kita jangan lupa, biasakan diri kita, ya, ketika selesai makan atau selesai minum ucapkan itu, ya. Dan ketika riwayat ini semuanya sahih, kata para ulama, hendaknya bagi seorang muslim ini terkadang mengamalkan, ya, yang ini, terkadang yang ini, ya, itu diselang-seling, ya. Walaupun tidak mengapa kalau seseorang itu condong dengan salah satunya, tapi paling tidak ketiga-tiganya itu pernah diamalkan, walaupun hanya sekali-sekali. Misalnya dari ketiga ini kita memilih yang terakhir, ya, karena mungkin kita menginginkan keutamaan yang disebutkan dengan jelas, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, ya, akan diampuni dosanya yang telah lalu, ya. Ini tidak mengapa kita condong dengan yang ketiga ini, tapi hendaknya yang pertama dan kedua itu juga pernah kita amalkan dalam rangka kita tidak meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Taib, fahadhihi thalathu syiyaghin waridatin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti bihadhihi taratan wa bihadhihi taratan. Maka 3 bentuk di dalam berdoa setelah makan ini datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaknya seorang itu mengamalkan ketiga-tiganya, ya. Terkadang ini, ya, yang pertama yang tadi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Terkadang juga mengucapkan yang kedua alhamdulillahi katsiran thayyiban barakan fih ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Atau terkadang juga alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya. Dan ini bisa dipraktekkan, sehari kita makan berapa kali? 3 kali, ya. Praktekkan semuanya. Atau minumnya juga ketika minum, ya. Maka ini menjadi ladang pahala yang terkadang kita meremehkan, ya. Karena mau mangan ya, mau ngombe bismillah kadang lali, apa meneh berdoa dengan ucapan alhamdulillah dengan lengkap, ya. Walaupun istilahnya ya daripada tidak, seorang itu paling enggak membiasakan ucapkan alhamdulillah, ya. Kalaupun memang belum hafal, ya, maka paling tidak ucapkan alhamdulillah setelah makan dan setelah minum, ya. Tapi hendaknya seorang muslim semangat untuk menghafalkan doa ini, ya. Ini kalau kita pun nggak bisa baca, misalnya suruh bacakan teman kita misalnya, itu berapa kali itu insya Allah sudah ingat, sudah hafal, ya. Kalau nggak bisa ketiga-tiganya, salah satu saja yang paling mudah, itu insya Allah bisa, ya. Karena agama ini mudah, ya. Taib, qala rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa an ya'kula biyaminihi mimma yalihi idza kana ta'amu naw'an wahidan. Dan hendaknya seseorang itu makan dengan tangan kanannya dan makan dari yang terdekat darinya apabila makanan tersebut nau'an wahidan, satu jenis, ya. Berarti di sini ada 2 hukum yang disampaikan oleh penulis, 2 adab,
ya, berkaitan dengan makan dan minum. Wa hadhi aidan min adabil aqli al-fi'liyah an ya'kula bi yaminih. Dan ini juga merupakan adab makan yang merupakan fi'liyah, yang merupakan perbuatan. Kalau yang adab makan berupa qauliyah itu kan dengan mengucapkan bismillah tadi. Kemudian setelah makan alhamdulillah, itu adab makan minum yang qauliyah, yang merupakan ucapan. Lalu sekarang yang fi'liyah, yaitu dia makan dengan tangan kanan. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya. Berarti di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyerupakan, ya, seseorang itu ketika dia tidak mau makan dan minum dengan tangan kanan, berarti dia ketika makan dan minum itu serupa dengan syaitan di dalam perbuatan. Ya. Karena Nabi ketika memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, Nabi memberikan alasan kenapa? Karena syaitan itu kalau makan dan minum tangan kiri. Maka seorang muslim nggak boleh, ya, menyerupai syaitan. Ya. Maka ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wal muslimu manhiyun an ittiba'i khutuwati syaitan. Dan seorang muslim itu dilarang dari mengikuti langkah-langkah syaitan, tata cara syaitan. Apapun yang dilakukan syaitan hendaknya diselisihi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu mengabarkan tentang perbuatan syaitan, diantaranya makannya bagaimana, minumnya bagaimana syaitan itu, yaitu dengan tangan kiri, maka seorang muslim harus menyelisihinya. Ya. Dan dalam hadis ini juga menetapkan bahwasannya syaitan itu juga sama kayak manusia. Artinya butuh makan, butuh minum. Ya. Karena syaitan itu sebenarnya kan dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin yang membangkang, ya, yang tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun jin secara umum itu kan ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim itu disebut jin muslim, tapi kalau yang kafir itu disebut syaitan, jin kafir atau syaitan. Ya, nanti kalau syaitan itu ada yang bertaubat, berarti dia masuk golongan jin muslim. Ya, makanya mereka juga ada makan dan minum. Ya. Lalu apa kalau syaitan itu disebutkan makan dan minum? Lalu bagaimana dengan jin muslim? Jin muslim juga makan dan minum, tapi makan minumnya jin muslim juga pakai adab Islami. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang kita untuk istismar, yaitu bersuci dari buang air kecil ataupun buang air besar kalau nggak ada air. Ya, itu kita dilarang menggunakan rauth, yaitu kotoran hewan yang sudah mengering ataupun dengan tulang. Yang dibolehkan itu dengan al-hajar, yaitu batu kerikil, minimalnya 3, pakai 3, ya, atau yang menduduki kedudukan batu tersebut, misalnya pakai tisu,
ya, ataupun yang lainnya, ya, yang sekedudukan dengannya, dengan batu tersebut. Tapi tidak boleh dengan barang yang berharga, seperti misalnya kertas, tapi kertasnya ada tulisan ayat-ayat Allah SWT, atau menggunakan uang kertas, ya, maka ini tidak boleh, karena ini termasuk benda yang memang dihargai oleh manusia, maka ini nggak boleh, ya, dibuat membersihkan setelah buang air kecil ataupun buang air besar ketika tidak ada air, ya. Ya, ini larangan Nabi SAW, yaitu larangannya kenapa tidak diperbolehkan dengan rauh, yaitu kotoran hewan yang sudah mengering dan juga tulang, karena disebutkan itu sebagai makanan jin, ya. Di dalam riwayat lain, ketika seorang itu memakan daging, ya, yang ada tulangnya itu, ya, ayam, ya, atau iga sapi misalnya, pokoknya yang daging ada tulangnya, kemudian dia sebelum makan mengucapkan bismillah, atau dia ketika membuangnya mengucapkan bismillah, maka yang memakan tulang tersebut adalah jin muslim, ya. Syaitan nggak bisa makan, ya. Makanya ketika kita makan itu dianjurkan untuk membaca bismillah, itu diantara hikmahnya seperti itu, ya. Nanti kalau ada tulangnya, kita makan daging, ya, maka ketika kita makannya dengan bismillah, itu nanti ketika kita buang, itu yang makan adalah saudara kita dari kalangan jin muslim, ya. Maka jangan sampai kita nggak bismillah, kita buang, ya sudah, nanti yang makan syaitan, ya. Apalagi kita ketika makan nggak bismillah, makanan kita pun ikut dimakan oleh syaitan, ya. Baik, ini diantara perintah Nabi SAW di dalam adab makan, ya, yaitu mengucapkan bismillah. Dan ini hukumnya menurut jumhur sekali lagi sunnah. Dengan tangan kanan, ya tadi, ya, dengan tangan kanan, ini menurut jumhur sunnah. Karena jumhur ulama itu memang punya satu kaidah di dalam usul, ya, bahwasanya perintah itu memang asalnya wajib. Tapi ketika perintah itu berkaitan dengan adab, ya, maka itu hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Maksimal sunnah muakkadah, itu maksimalnya, ya. Karena mereka alasannya yaitu diantaranya yang pertama, dilihat perkara tersebut apakah itu perkara yang adab atau murni ibadah. Kalau murni ibadah, ya, perintah itu kembali ke wajib. Tapi kalau itu adab, maka perintah itu maknanya adalah sunnah, ya. Ini yang jadi pokok permasalahan perbedaan di antara para ulama, ya. Dan juga mereka menyebutkan alasannya lagi, yaitu ketika perkara tersebut, ya, walaupun ada perintahnya tapi berkaitan dengan diri sendiri, maka ini berarti menunjukkan adab, dan itu perintah menunjukkan sunnah, bukan wajib. Tapi kalau perkara itu berkaitan dengan orang lain, ya, ada hubungannya dengan orang lain, maka ini berarti menunjukkan perintah tersebut untuk kewajiban, dan larangan itu untuk keharaman, ya. Tapi kalau berkaitan dengan adab dan diri sendiri, seperti makan ini tadi, bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, ini kan berkaitan dengan diri sendiri, maka ini hukumnya perintah yang mengandung perintah tersebut adalah sunnah. Dan kalau ada larangan, berarti kandungan dari larangan tersebut adalah makruh, tidak sampai ke derajat haram. Tapi sekali lagi, untuk mengetahui bahwasanya
apakah perintah Nabi itu sekedar larangan, dalam artian perintah Nabi sekedar sunnah ataukah wajib, maka perlu dilihat kembali tentang nas-nas yang lainnya, yaitu dalil-dalil yang lainnya. Maka di sini Nabi telah menyebutkan tentang alasannya, yaitu karena keserupaan dengan syaitan, ya. Dan ini menunjukkan tentang hukum dari makan dengan tangan kanan dan larangan makan dengan tangan kiri. Berarti ini menunjukkan wajib, ya. Sebagaimana pendapat yang kedua, war-ra'yu tsani alladzi ikhtarahu Ibnu Qayyim rahimahullah annal akla wasyurba bil yamin wajibun. Ya, bahwasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya makan dan minum dengan tangan kanan ini hukumnya wajib, tidak hanya sekedar sunnah, ya. Karena ada dalil-dalil yang lain yang lebih kuat untuk menunjukkan kewajibannya tersebut. Wa annahu la yajuzu lahu an ya'kula wa yashraba bishimalihi, dan bahwasanya tidak boleh, ya, berarti menunjukkan haram untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Li hadis, ya, Salamah ibn al-Aqwa, ya, karena hadis Salamah ibn al-Aqwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'kulu bishimalihi faqala kul biyaminik. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi SAW menyuruhnya, ya, dengan mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka laki-laki tersebut mengatakan la astati, aku tidak mampu. Qala la stata'ta, ya, ma mana'ahu illal kibr. Maka Rasulullah SAW mengatakan engkau tidak akan pernah mampu, ya, karena yang menghalanginya adalah kesombongan, kata Rasulullah SAW. Maka ketika itu, ya, saat itu juga di hadapan Nabi SAW, laki-laki tersebut sudah nggak mampu lagi mengangkat tangan kanannya, ya. Karena di awal perintah ketika Rasulullah SAW mengatakan kul biyaminik, ya, dia membantah la astati, padahal dia itu orang sehat, ya, bukan orang cacat, bukan orang yang tangannya cuma satu, hanya sekedar kiri, enggak, dia lengkap. Makanya Rasulullah SAW mengatakan lastata'ta ma mana'ahu ilal kibr, ya, engkau tidak akan pernah mampu lagi, ya, karena yang menghalanginya adalah kesombongan, ya. Maka ketika itu, ketika laki-laki tersebut ingin mengangkat tangan kanannya, ya, itu sudah tidak bisa, lumpuh tangan kanannya berkat doa Nabi SAW. Dan ini doa Nabi terhadap orang ini menunjukkan ancaman yang amat keras, ya, bagi orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan tanpa uzur. Beda kalau ada uzur, ya, mungkin dia kena stroke, tangan kanannya hanya sekedar tangan kiri, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau tanpa uzur, maka ini sudah ada di zaman Nabi SAW, ya, seorang yang disuruh makan tangan kanan oleh Nabi tapi nggak mau, ya, sehingga Nabi mendoakan kau tidak akan pernah mampu, ya, sehingga tangan kanannya lumpuh ketika itu. Ini menunjukkan ancaman yang amat keras, dan ini menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan, bukan hanya sekedar sunnah saja, ya. Yang pertama diserupakan dengan syaitan kalau nggak mau makan tangan kanan. Yang kedua, ya, doa Nabi terhadap orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan dengan sengaja, ya, dan akhirnya menjadi lumpuh. Ini juga merupakan penguat dari pendapat yang mewajibkan hal tersebut. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadza amrun, dan ini adalah perintah
wal amru yaqtadil wujub, dan perintah itu menunjukkan kewajiban, ya. Karena ini perintah dibarengi dengan ancaman, ya. Wa ala hadza na'rifu anna ma yaqa'u fihi ba'dun nas min al-aqli bil yumna wasyurb bishimal khata'. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya yang dilakukan sebagian manusia yaitu makan dengan tangan kanan tapi minumnya dengan tangan kiri. Mangan nggih tangan kanan, ya. Ini nggo lawuh utawa nggo wedangi, sereten ngombe, ya. Ngoten to, biasane kanggo kabeh. Nek sego ya kene tempene, kene sendok sing nggo nyendok segone, ya. Maka ini dikatakan khotoun karena perintah Nabi alaihi salatu wasalam makan minum dengan tangan kanan, ya. Misalnya makan seretan ya selehke, ya, pegang minuman tangan kanan. Pakai lauk makan taruh sebentar, ya, tangan kanannya taruh sebentar, sindoke diselehke jiko tempene tahune apa iwake, ya, tetap pakai tangan kanan, ya, nggak boleh kedua-duanya. Fal wajib an ya'kula biyamini, maka yang wajib adalah semuanya dengan menggunakan tangan kanan. Wa yashrabu biyamini, minum juga dengan kanan. La bishimali, tidak dengan tangan kiri. Lakin qad yahtajul aqlu, ya, biqillatal yadain. Akan tapi terkadang dibutuhkan, ya, makan itu dengan kedua tangan, dua-duanya, ya. Awisyurbu, atau ketika minum biqillatal yadain, dengan kedua tangan juga. Kama law kanal ina'u kabiran, sebagaimana ketika wadahnya itu besar, ya, wadahnya besar, ya, mangan telo gede, ya, siji ra cakep, ya, kudu dicekel tangan loro, ngombe ngono, ya, adai gede, ya. Ini menunjukkan apa? Ya nggak apa-apa pakai wadah besar, nggak ada masalah, ya. Tangan kiri nggak kuat, tangan kanan saja nggak kuat, maka dipegang dua-duanya. Maka ini terkadang dibutuhkan seperti itu. Maka bagaimana solusinya? Ya, fayahtaju ila an ya'khudhahu biyadaihi jami'an. Maka ketika itu dibutuhkan untuk mengambil makanan atau minuman tersebut dengan kedua tangan seluruhnya, ya. Fala ba'sa indaha, maka itu tidak mengapa an ya'khudhahu biyadaihi jami'an, dia mengambil wadah atau mengambil makanan atau minuman itu dengan kedua tangannya semuanya, itu tidak mengapa. Walakin qala ulama, akan tapi ada arahan dari ulama, ya, yaj'alul ittika'a aktsara lil yamin, hendaknya dia jadikan sandaran terbesarnya, terberatnya itu di sisi kanan. Jadi kalau nek nyekel gelasnya itu niki mengge awer-awer tok, Pak. Ya. Nggo njagani gen ora jiglok tok. Dadi aja sing diabotke ning kene. Sing diabotke sing ning tengen. Ya. Oleh loro-lorone ngombe, tapi iki mung nggo awer-awer. Mudeng nggih? Nah, jadi iki sing diabotke. Misale nggo ceret. Ya, terkadang minum atau gelasnya gede, ya, minum kayak gini. Ini yang paling nyangga, yang paling kuat itu yang kanan, ya. Sing kiwa iki monggo jagan tok, ya, templek ketok ini istilah, biar enggak lepas, ya. Makanan juga seperti itu, ya. Fa in ja'alahu lil yasar au ja'alahu mutasawiyan fa innahu la yajuz, ya. Kalau dia jadikan sebelah kiri sing kiwa niki, ya, dia jadikan itu lebih berat, ya, di dalam memegang, ya, yang pegang kiri sini mung kiri kita, ya, atau kedua-duanya sama,
ya, sama-sama beratnya. Ini kalau dilepas bisa, ini kalau dilepas juga bisa. Ini beratnya sama. Maka ini la yajuz. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi bolehnya itu kalau menggunakan dua tangan itu ittikanya, ya, sandarannya itu yang digunakan adalah tangan kanan. Tangan kiri hanya untuk sekedar awar-awar saja, ya. Wabil jumlah idza lam yakun hunaka hajatan an ya'kula bi shimalihi fa innahu ya'kulu bi yaminihi wa yashrabu bi yaminihi. Maka wabil jumlah, ya, secara globalnya di sini simpulannya bahwasanya apabila tidak ada kebutuhan, artinya bukan karena uzur, ya, dia makan dengan tangan kiri, maka hendaknya dia makannya tangan kanan dan minum tangan kanan. Jadi kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada uzur, misalnya tangan kanannya pas lagi sakit, ya, mungkin dikip, ya, dia makan tangan kiri nggak ada masalah, tidak dosa, ya. Tapi kalau nggak ada uzur, ya, maka dia harus tangan kanan. Dan kidal itu bukan alasan, Pak. Ya, sekarang ini anak ada alasan, wis kulinone wis kidal apa? Kedi, ya. Kidal, ya. Bahasa Indonesia kidal, ya. Maka ini nggak boleh, ya. Ini bukan alasan dan ini bukan uzur, ya. Karena kidal itu semuanya fungsi, ya. Cuma dia sudah terbiasa dari sejak kecil, makanya dibiasakan lagi. Makanya akhlak itu, ya, itu bisa dibiasakan, ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ya, maka biasakan, ya. Kalau yang lainnya mungkin oke, masih nggak ada masalah kidal, mau misalnya main apa pakai kidal Tapi kalau yang berkaitan dengan syariat yang itu memang ada perintahnya untuk tangan kanan, ya, maka itu hendaknya digunakan, ya. Jangan sampai dia menyerah dengan keadaan kidalnya, karena kidal itu bukan alasan yang syar'i, ya, yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak menggunakan tangan kanan. Kecuali kalau memang tangan kanannya itu tadi sakit, ya, atau tangannya cuma satu, tangan kiri, maka ini mau nggak mau memang harus tangan kiri, dan itu tidak mengapa, ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an ya'kula bi yaminihi mimma yalihi idza kana at-ta'amu naw'an wahidan, ya. Lima taqaddama min hadithi Umar bin Abi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa kul mimma yalik. Sekarang pembahasan yang selanjutnya yaitu makan dengan yang di dekatnya, dengan catatan apabila makanan tersebut jenisnya satu, ya. Ini berdasarkan hadis yang sama, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abi Salamah, ya, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika beliau ini masih kecil, ya. Beliau ini anak yatim dan dipelihara, ya, oleh Rasulullah SAW, artinya dinaungi oleh beliau alaihi salatu wasallam, ya. Maka ketika beliau masih kecil, beliau makan itu tangannya niku ngobok-obok nampan, Pak. Cik cilik biasa, cilik anak yatim randi Pak, ya. Maka Nabi mengatakan ya gulam, ya, samillah, ya, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kananmu, wa mimma yalik, dan dengan yang paling dekat. Maka itu masih kecil, Pak, sampai ingat sampai dewasa meriwayatkan hadis ini, ya. Dia sampai mengatakan bahwasanya setelah itu, itulah tata caraku ketika makan sampai aku meninggal, ya. Artinya dipegangi terus.
ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Nabi enggak getak-getak enek cah cilik ngobok-obok panganan wis ora digetak-getak, Pak. Ya. Tapi justru disuruh dengan lemah lembut. Ya, makanya sampai dewasa masih terkenang, ya, sampai bisa meriwayatkan hadisnya. Ya, dan ini diantara salah satu pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang hendaknya kita tiru untuk mengajari anak kita. Ya, jangan main bentak, tapi diajari bagaimana cara yang benar. Ya, tidak cukup dengan sekali dua kali, tapi diingatkan terus, ya, sehingga sampai terbiasa. Nanti kalau anak itu sudah terbiasa makan dengan tangan kiri atau makan lupa bismillah, itu ingat dengan sendirinya biasanya, ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, bahkan nanti kalau bapak ibunya makannya dengan tangan kiri tidak mengucapkan bismillah, itu bisa diingatkan anaknya. Ya, anak bisa mengingatkan orang tuanya. Karena apa? Karena sudah sering diingatkan oleh kedua orang tuanya, dibiasakan. Ya. Baik, maka Rasulullah menyuruhnya untuk diantaranya wakul mimma yalik, makanlah dari apa yang terdekat olehmu. Idza kana naw'an wahidan, ya, perkataan mu'alif di sini apabila jenis makanannya itu satu, yakhruju ma idza kana anwa'an, maka ini tidak berlaku ketika makanan itu bermacam-macam, Pak. Ya. Wa idza kana ta'amu anwa'an fala ba'sa an ya'khudha min hadzal naw', maka apabila jenis makanannya itu berbeda-beda, bermacam-macam, maka tidak mengapa untuk mengambil dari jenis macam dari makanan tersebut walaupun jaraknya agak jauh, ya. Tapi kalau makanan cuman sego goreng, ya, sego goreng kabeh, ya, main surasah ngelanjak apa meneh kalau makanannya itu beramai-ramai, ya, sama teman-temannya yang di dekatnya sini, ya. Tapi kalau makanannya itu bermacam-macam, lauknya ayam di sana, terus gerei neng kini, tempe neng kini, tahune neng kini, sing cedak awake dhewe sambel. Ya ora kudu jikuk sambele terus, ya, mangsur, ya. Maka nggak apa-apa kalau semacam itu, ya. Aku pengen iwak pitike jiko, aku pengen gerei, ya, aku pengen tempe nih, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau makanan itu sama, ya, satu jenis saja, ya, maka larangan ini berlaku, ya. Tidak boleh dia mengambil kecuali yang ada di dekatnya. Kemudian juga catatan yang diberikan oleh para ulama dari hadis ini, yaitu ketika dia makan beramai-ramai, jenisnya satu tapi beramai-ramai. Tapi kalau jenisnya satu dia sendirian, maka tidak mengapa, ya. Dia mau ambil yang sebelah sana, sebelah sini, tapi yang pinggir, karena ini kalau langsung ambil tengah ini nanti ada pembahasan tersendiri lagi, ya. Jadi ada dua catatan makan dengan yang di dekatnya, yaitu yang pertama ketika dia makan dengan temannya, ya, kemudian jenis makanannya satu. Tapi kalau dia sendiri dan juga jenis makanannya banyak, maka ini tidak mengapa dia mengambil walaupun itu agak jauh dari dirinya. Tayyib, fa idza kana ta'am, tayyib, khalas ini. Wa ya'khudhu min dzaka an-naw' li hadits Anas radhiyallahu anhu. Ini dibolehkan ketika jenis makanan tidak satu jenis, boleh mengambil yang sana, yang sini. Ini karena hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a min hawalis qas'ah, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas, ketika aku makan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam beliau mencari-cari ad-duba, yaitu labu, ya. Labu niku napa?
Hah? Nah, niku jenis-jenis ceme ngoten-ngoten niku ya. Nah, terong mungkin ngoten niku ya. Ini kesenangannya Nabi alaihi salatu wasalam ya. Simple ya. Jangan labu ya. Ya ketika disuguhi dengan makanan atau sayur labu, beliau itu napa adai diudak, digoleki labune sing ndi ya. Atau kalau dikasih beberapa macam makanan ya, labunya agak jauh ya dicari-cari ya. Maka ini yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ya. Itu ketika makanannya bermacam-macam, tidak hanya satu macam saja. Tapi kalau satu macam sini sama sana sama, ya sudah ambil yang paling dekat ya. Baik. Yang terakhir, wastathna ba'du ulama'i sunnah ma idza kana ya'kulu wahdah fa idza kana ya'kulu wahdah fala ba'sa an ya'kula min ghairi ma yalihi. Nah ini. Dan sebagian ulama sunnah itu mengecualikan apabila dia makan sendirian. Apabila makan sendirian, maka tidak mengapa dia mengambil makanan tersebut dari yang tidak berada di sebelahnya, artinya agak jauhan, itu nggak ada masalah ya. Nampaknya besar tapi makannya sendiri ya. Mau ambil yang sebelah sana dulu nggak ada masalah, sebelah sini nggak ada masalah, itu kalau sendiri. Tapi kalau sama temennya ya, satu nampan 4 orang 5 orang kayak di pondok pesantren itu ya, ini ya jangan ambil yang sana, itu jatai koncone ya. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih dalam adab makan dan minum ya, yaitu larangan makan dari tengah ya. Ini juga ada larangan. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang larangan memakan makanan dari tengahnya terlebih dahulu ya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.